Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahji ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillaha haitsu ma kun wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba' hisal an umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an ilmihi madza 'amila fihi. Rawahu Tirmidzi wa Tabrani wal Baihaqi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, segala amal soleh kita, segala ibadah kita yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau yang istiqamah di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Semoga kita termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tetap istiqamah di atas jalan kebenaran hingga akhir hayat kita, dan mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan cabang iman yang ke-28, yaitu mencukupkan diri dengan rezeki yang halal yang Allah berikan kepada kita. Berarti tidak mencari-cari rezeki yang haram. Baik, sebelum kita membahas tema kita pada pagi hari ini, ada beberapa kisah yang berkaitan dengan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, kita lihat dahulu kala para salafun saleh, para sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang paling memerhatikan di dalam hal ini, yaitu di dalam mencari rezeki. Apakah rezeki yang mereka dapatkan itu adalah rezeki yang halal atau justru sebaliknya, rezeki yang haram. Sebagai contoh, di dalam beberapa riwayat disebutkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, pernah suatu hari beliau mendapatkan makanan dari budaknya. Ya, beliau punya budak, budaknya ini memberikan kepada beliau makanan. Kemudian karena saking laparnya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ketika menerima makanan ini, beliau langsung makan. Kemudian sama budaknya ditanya, "Wahai tuanku, biasanya engkau ketika mendapatkan makanan, engkau akan bertanya kepadaku dari mana sumber makanan ini. Tapi kenapa ketika engkau mendapatkan makanan ini, engkau nggak bertanya kepadaku?" Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Maaf, karena saya memang dalam kondisi yang sangat lapar. Maka saya nggak bertanya kepadamu, dari mana sumber kamu mendapatkan makanan ini." Maka kemudian Abu Bakar bertanya, "Kalau begitu, dari mana kamu mendapatkan makanan ini?" Si budak tadi menjawab, "Makanan itu aku dapatkan dulu ketika aku jahiliyah. Aku bekerja sebagai al-kuhanah, yaitu tukang ramal.
Jadi orang suka datang kepada aku, kemudian aku meramal nasibnya, meramal keadaannya. Setelah itu biasanya orang akan memberikan apa? Upah dari hasil ramalan yang aku berikan kepada orang tadi. Nah, suatu hari ada orang yang datang kepadaku, kemudian aku ramal, dan dia tidak memberikan aku upah, tapi dia berjanji suatu saat dia akan memberikan aku upah. Maka setelah aku masuk Islam, ya, setelah aku masuk Islam, aku tahu bahwasanya hal ini dilarang di dalam Islam, aku tinggalkan. Dan kemudian kemarin ketika aku berjalan di perkampunganku, aku ketemu dengan orang ini. Dan dia akhirnya menunaikan apa yang dia janjikan terdahulu, yaitu apa? Ingin memberikanku upah atas ramalan yang aku berikan kepadanya. Nah, inilah upah yang dia berikan. Kemudian Abu Bakar langsung marah, "Wahai hak, celaka engkau. Kenapa engkau tidak memberitahukanku makanan yang engkau berikan kepadaku?" Maka kemudian Abu Bakar memasukkan tangannya ke dalam tenggorokannya. Beliau berusaha untuk apa? Memuntahkan makanan itu. Ya. Tapi nggak muntah-muntah. Akhirnya ada yang memberitahukan, "Wahai Abu Bakar, kalau engkau ingin memuntahkan makanan itu, silakan engkau minum sebanyak mungkin." Akhirnya beliau minum sebanyak mungkin. Setelah minum banyak, kembung, akhirnya baru berhasil dimuntahkan. Kemudian ada yang mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apakah harus seperti itu engkau menyiksa dirimu untuk memuntahkan makanan yang telah engkau makan, padahal sebelumnya engkau tidak tahu dari mana sumber makanan itu?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Seandainya aku harus mengorbankan nyawaku sekalipun untuk mengeluarkan makanan ini, aku akan lakukan," kata sahabat Abu Bakar. Saking waroknya mereka, ya, kehati-hatiannya mereka di dalam mendapatkan sumber makanan. Kemudian Abu Bakar membacakan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya, makanan ataupun daging yang tumbuh dari makanan yang haram akan tersentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah nanti. Kemudian kisah yang lain, kita tahu Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, salah seorang ulama mazhab al-arba'ah, ulama 4 mazhab, Imam Abu Hanifah. Beliau nama aslinya siapa? Ada yang tahu nama asli Imam Abu Hanifah? An-Nu'man bin Thabit rahimahullahu taala. Nu'man bin Thabit. Ayah beliau yang bernama Thabit pernah suatu hari sedang berjalan-jalan di daerah Kufah, Irak. Kemudian didapati di pinggiran sungai ada satu buah apel. Apa yang dilakukan oleh ayahnya Imam Abu Hanifah, yaitu Thabit rahimahullahu taala, karena saking laparnya beliau ambil tuh buah apel kemudian dimakannya. Setelah makan buah apel separuh dimakannya, baru beliau teringat, wah, astagfirullahaladzim, kan saya nggak tahu ini buahnya milik siapa. Kenapa kok tiba-tiba saya makan? Saya belum minta izin kepada pemilik buah apel ini. Padahal buah apel ini nggak mungkin wujud ada secara tiba-tiba. Pasti ada yang menanamnya, ada yang merawatnya, dan sebagainya. Maka kemudian beliau mencari dari mana sumber buah apel ini. Ditelusuri sungai tadi, akhirnya sampailah ke sebuah kebun. Beliau tahu, ini kebun buah apel yang tadi saya makan. Kemudian masuk ke dalam kebun itu, dicari pemiliknya. Ternyata di sana didapati hanya seorang yang sudah tua renta. Ditanya, "Wahai bapak, apakah kebun ini milik kamu?" "Bukan, bukan saya pemiliknya. Saya hanya ditugaskan untuk menjaga kebun ini. Tapi kebun ini yang punya rumahnya jauh." "Di mana rumahnya?" "Ya, sekitar sekian kilometer. Kalau engkau berangkat dari sini dengan berjalan kaki, bisa saja engkau sampai ke rumahnya dalam sehari semalam." "Ya sudah, nggak apa-apa. Tolong tunjukkan di mana rumahnya, saya akan ke sana." "Apakah harus seperti itu?" "Iya." Berjalanlah kemudian Thabit radhiyallahu an tadi ke rumah pemilik kebun apel itu selama 1 hari 1 malam. Sampai di rumahnya, kemudian beliau mengetuk pintu, salam. Setelah dijawab, beliau mengutarakan tujuan kedatangan beliau. Ingin apa?
ingin meminta dihalalkan satu buah apel yang sudah beliau makan atau setengah buah apel yang sudah beliau makan. Apa jawaban pemilik kebun itu? Setelah diteliti beliau mengatakan, oh tidak, saya tidak akan menghalalkan. Waduh, kaget. Udah jauh-jauh berjalan 1 hari 1 malam gak dihalalkan. Bayangkan. Apa yang harus saya lakukan biar kamu menghalalkan setengah buah apel yang sudah saya makan ini? Ada satu syaratnya, apa? Kamu harus bekerja denganku selama beberapa tahun dan tidak aku berikan upah ataupun gaji dari hasil pekerjaanmu. Baiklah. Kalau memang harus seperti itu yang aku lakukan, aku akan lakukan, kata Thabit radhiyallahu anhu. Maka kemudian dia bekerja dengan orang itu. Hanya semata-mata untuk dihalalkan setengah dari buah apel yang sudah beliau makan. Bekerja setelah beberapa tahun sesuai dengan akad, kemudian beliau ingin pamit. Ya, saya sudah menunaikan kewajiban saya ingin pamit, ya, dan mudah-mudahan engkau sudah menghalalkan setengah buah apel yang saya makan. Kemudian dia mengatakan tidak. Ada lagi syarat yang kedua. Aduh, syarat yang kedua. Apa itu? Kamu harus menikah dengan anak saya. Tapi maaf, anak saya adalah anak yang cacat. Matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, gak punya tangan, gak punya kaki. Bayangkan. Ya, dipaksa, ya, syarat kalau mau dihalalkan setengah buah apel harus menikah dengan anak perempuan si pemilik kebun itu, tapi anak perempuannya cacat. Kaget Thabit radhiyallahu anhu. Ya, sudahlah. Daripada tidak dihalalkan, urusannya malah bertambah berat nanti, apalagi nanti di akhir dia sanggup, nggak apa-apa. Saya siap untuk menikah dengan anakmu. Kemudian akhirnya terjadilah pernikahan akad. Ya, nggak perlu pakai pesta yang meriah, ya, cukup sederhana. Ya, panggil tetangga menyaksikan, ya, terjadi akad. Setelah terjadi akad, kemudian orang tua ini mempersilahkan, ya, ayahnya Imam Abu Hanifah untuk masuk ke kamar yang sudah disediakan. Silakan kamu masuk ke kamar itu. Istrimu sudah menunggu kamu di kamar itu. Masuklah dia. Begitu dia buka pintu, kaget langsung tutup lagi pintunya. Lah, kenapa nggak jadi masuk? Oh, itu bukan istri saya. Kenapa? Kamu tadi bilang sebelumnya kalau istri saya cacat. Itu wanita yang sempurna, bukan cacat, bukan istri saya. Kaget dia langsung tutup pintu, langsung pergi. Jangan. Itu memang benar istrimu. Loh, gimana kamu tadi sebelumnya mengatakan istri saya cacat? Buta, tuli, bisu, nggak ada punya tangan, nggak punya kaki. Tapi yang saya lihat barusan di kamar yang kamu tunjukkan itu seorang wanita yang sempurna, yang tidak cacat sama sekali. Akhirnya dia mengatakan, yang saya maksud cacat itu adalah matanya tidak pernah tidak pernah digunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga telinganya tidak pernah digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mulutnya tidak pernah digunakan untuk berbicara sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tangannya, kakinya pun demikian. Dan itu adalah benar istrimu, wahai Thabit. Maka kemudian setelah itu baru Thabit meyakini bahwasanya wanita yang ada di dalam kamar itu adalah istrinya, dan ternyata itu adalah wanita yang sempurna. Dari pernikahan mereka kemudian lahirlah seorang ulama besar yang pertama kali menciptakan mazhab ataupun membuat mazhab, yaitu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Ya, lahir keturunan yang sangat mulia dari kehati-hatian orang tua mereka, terutama ayah mereka Thabit, yang menjaga setiap makanan, setiap minuman yang masuk ke dalam tubuhnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, hanya gara-gara setengah buah apel, Masya Allah. Tapi akhirnya Allah memberikan kepada mereka keberkahan yang sangat luar biasa. Di antara bentuk keberkahannya apa? Mereka diberikan oleh Allah keturunan yang sangat mulia. Kemudian kisah yang lain, ya, pernah terjadi dulu. Rasulullah menceritakan di dalam sebuah kisah, ya, di zaman Bani Israel. Ada seseorang yang membeli kebun, ya, kebun sebidang tanah, kemudian ada kebun pohon-pohon yang ada di atasnya dari orang lain. Kemudian ketika dia membeli kebun itu, ya,
Ketika dia ingin menanam pohon yang ada di kebunnya, tiba-tiba dia mendapati di dalam tanah itu terdapat harta korun atau emas. Langsung diambil, dia serahkan kepada pemilik tanah. Dia mengatakan kepada pemilik tanah, ini bukan hak saya, tapi ini adalah hak kamu. Apa yang dijawab oleh pemilik tanah sebelumnya? Ini bukan hak saya, tapi ini hak kamu. Kan saya hanya membeli tanah beserta pohon-pohon yang ada di atasnya. Saya tidak membeli ini. Kemudian pemilik tanah sebelumnya mengatakan, saya menjual tanah beserta isi yang ada di dalamnya. Akhirnya mereka saling menyodorkan, bukan saling berebut harta, tapi saling menyodorkan. Ini milik kamu, bukan. Ini milik saya. Ini milik kamu, bukan. Ini milik kamu. Akhirnya dibawalah ke pengadilan. Ditanya kepada hakim, wahai hakim, ini bagaimana? Saya beli tanah beserta pohon yang ada di atas di tanah itu, saya nggak membeli emas ini. Tapi ternyata ketika saya menggali, di bawahnya ada emas, dan ini bukan hak saya berarti. Sedangkan pemilik tanah sebelumnya mengatakan, saya jual tanah itu beserta isi yang ada di dalamnya. Jadi ketika saya sudah menjualnya, ketika didapati di dalam tanah itu ada harta emas ini, berarti bukan milik saya lagi. Kemudian si hakim mengatakan, baik, saya akan memberikan solusi. Kamu punya anak laki-laki? Punya. Kamu punya anak perempuan? Punya. Silakan nikahkan anak kalian, kemudian gunakan emas ini untuk membiayai pernikahan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya begitu kehati-hatiannya mereka di dalam mendapatkan harta. Karena mereka merasa itu bukan haknya, mereka tidak mau mengambilnya. Dia merasakan, pemilik tanah sebelumnya dia merasakan itu sudah dia jual kepada orang lain, maka walaupun didapati di tanahnya itu ada emas dan sebagainya, itu bukan milik dia lagi. Sedangkan yang membeli tanah itu merasa dia hanya membeli tanah, dia nggak membeli emas. Begitu didapati di tanah itu ada emas, dia juga tidak mau menerimanya, karena dia merasakan itu bukan pemiliknya, dia bukan pemiliknya. Masya Allah, jamaah sekalian rahmati Allah. Inilah kehati-hatian para salafun saleh terdahulu di dalam mendapatkan rezeki yang mereka dapatkan, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Oleh sebab itu, jamaah sekalian rahmati Allah, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan di dalam mencari rezeki. Tentu tugas kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, ya, yang mana Allah sudah menetapkan kita sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah. Laki-laki Allah berikan kekuatan yang lebih dibandingkan wanita. Di antaranya adalah wabima anfaqu min amwalihim. Maka kemudian Allah memerintahkan kita untuk mencari nafkah. Hukumnya wajib. Jadi seorang laki-laki, seorang suami wajib untuk mencari nafkah. Buat siapa? Buat dirinya dan buat keluarganya. Tapi ada beberapa poin yang harus diperhatikan di dalam mencari nafkah. Yang pertama, kita harus yakin bahwasanya rezeki yang Allah berikan kepada kita dan keluarga kita sudah bagian dari jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rezeki kita itu sudah ditakar oleh Allah, sudah dijamin. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, ketika janin yang berada di dalam rahim seorang ibu, sebelum ditiupkan ruh ke dalam janin itu, apa yang Allah perintahkan kepada para malaikat? Bikat birizkihi wa ajalihi. Di antaranya Allah perintahkan malaikat untuk menulis jatah rezekinya. Jadi jatah rezeki kita sudah dijamin. Ada sebuah kisah dulu, ada seseorang yang dia masuk ke dalam sebuah sumur, jatuh. Sedang jalan, kemudian jatuh ke dalam sumur. Tapi nggak meninggal. Lewatlah masyarakat, kemudian mendapati orang itu, akhirnya ditolong.
Setelah ditolong, kemudian diberikan segelas air susu, suruh minum. Setelah minum, kemudian ditanya, bagaimana kamu bisa jatuh ke dalam sumur itu? Orang ini akhirnya memperagakan cara dia jatuh. Apa yang terjadi, jamaah sekalian? Akhirnya dia jatuh yang kedua kalinya. Tapi begitu dia jatuh yang kedua kalinya, apa yang terjadi? Dia meninggal dunia. Maka kemudian masyarakat sekitar mengatakan, kenapa ketika dia jatuh yang pertama dia nggak meninggal? Karena jatah rezekinya masih ada. Apa jatah rezekinya yang belum dia ambil saat itu? Segelas air susu. Maka kemudian ketika dia jatuh yang kedua kalinya, karena jatah rezekinya sudah habis, barulah kemudian Allah mencabutnya nyawanya. Jadi jatah rezeki kita sudah ditakar oleh Allah. Allah sudah jamin, sudah takar. Allah katakan di dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 41, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Jangankan kita manusia, mohon maaf binatang pun jatah rezekinya sudah Allah jamin. Sudah Allah jamin. Jadi nggak perlu khawatir. Gimana besok saya mau makan apa, gimana nanti segala sesuatu semua naik, serba naik. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Allah sudah jamin rezeki kita. Bahkan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, ketika kita khawatir dengan rezeki kita, apa yang akan kita dapatkan keesokan harinya, itu bagian dari suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Besok saya bisa makan nggak ya? Besok saya bisa makan nggak ya? Besok gimana ya anak saya ya? Besok. Ketika kita ada kekhawatiran seperti itu, bagian dari suudzon kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan jatah jaminan rezeki. Dan rezeki kita nggak akan tertukar dengan orang lain. Jadi nggak perlu takut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus kita ingat adalah rezeki yang kita hasilkan akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil kiamah. Jadi rezeki yang bapak-bapak hasilkan itu nanti akan diminta pertanggungjawaban kelak di yaumil kiamah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Kita semua nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah 4 hal. Yang pertama apa? An umrihi, tentang umur kita. Kemudian yang kedua apa? Wa an syababihi fima ablah. Ya. Setelah umur, yaitu tentang waktu dan usia yang Allah berikan. Kemudian yang kedua wa an syababihi fima ablah, yaitu tentang anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa kita gunakan? Telinga kita, mata kita, kemudian tangan, kaki kita. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu, tentang harta kita, dari mana kita mendapatkan. Walaupun harta kita yang kita hasilkan saat itu belum kita manfaatkan, belum kita pakai, belum kita gunakan, tapi tetap akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harta yang kita hasilkan itu ada 2. Harta yang pertama yang kita manfaatkan, yang kita pakai, kemudian yang kedua itulah yang dinamakan rezeki. Nah, jadi bapak-bapak kalau kerja dapat gaji, kemudian hasil dari gaji tadi kan berbentuk uang. Kemudian uang tadi dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itulah yang namanya rezeki. Tapi apa yang bapak-bapak hasilkan, kemudian bapak simpen, nggak dimanfaatkan, nggak digunakan, hanya disimpan, ditabung sampai akhir hayat, itu namanya bukan rezeki. Kenapa? Karena nggak dimanfaatkan, hanya disimpan, hanya ditabung. Itu namanya bukan rezeki. Tapi walaupun itu bukan bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, tetap akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Fima iktasabah, karena kita sudah mendapatkannya. Wa fima anfaqah, dan kemana rezeki itu kita salurkan. Jadi bukan hanya kita mendapatkan, di mana rezeki itu kita salurkan juga akan ditanya oleh Allah.
Kemudian yang keempat, wa an ilmihi madza amila fihi. Tentang ilmu yang sudah kita dapatkan. Apakah ilmu itu kita amalkan atau tidak? Itu juga akan ditanya kelak oleh Allah di yaumil qiyamah. Oleh sebab itu, Bapak-bapak sekalian jamaah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan sumber rezeki yang kita hasilkan. Karena nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil qiyamah. Walaupun mungkin di dunia kita merasa aman, ya, lolos dari jeratan KPK misalnya, lolos dari jeratan penegak-penegak hukum yang lainnya, ya, bahkan ketika sudah dibawa pengadilan memutuskan kita nggak bersalah. Tapi di akhirat kelak belum tentu kita akan bisa lolos di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat hukumannya. Maka diperhatikan rezeki yang kita cari. Rezeki yang kita dapatkan, apakah dari rezeki yang halal atau dari rezeki yang haram, waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, Islam tidak pernah menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan rezeki. Ada koridor, ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya'ti 'alan nas zamanun la yubalil mar'u. Suatu saat nanti, kata Rasulullah, akan datang suatu masa yang mana mereka manusia tidak peduli ma akhadha minhu amin halalil am minal haram. Dari mana rezeki yang dia dapatkan, apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Apa yang diprediksikan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang silam ternyata terjadi di zaman saat ini. Kita lihat berapa banyak di luar sana orang yang nggak peduli lagi di dalam mencari rezeki. Maksudnya di sini dia nggak peduli apakah itu dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram, nggak peduli. Apakah harus dengan melakukan, ya, perbuatan curang, berkhianat, ya, mendolimi orang lain, mengambil hak orang lain, dia nggak peduli. Walaupun harus sikut sana, sikut sini, nendang sana, nendang sini, nggak peduli. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini yang terjadi jamaah sekalian rahmatullahi Allah. Ya. Aminal halal, aminal haram, nggak peduli lagi, la yubali. Yang penting saya kaya, yang penting saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Walaupun harus berlaku zalim kepada orang lain, walaupun berbuat curang, berkhianat dan sebagainya, nggak peduli lagi. Kenapa? Karena tujuannya bukan lagi mendapatkan keberkahan dari rezeki yang dia cari, tapi tujuannya adalah bagaimana dia bisa mendapatkan sebanyak mungkin rezeki yang dia inginkan. Ini yang diprediksi oleh Rasulullah SAW dan akhirnya terjadi di zaman kita saat ini. Waliyadzubillah. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahmati oleh Allah, mari dalam mencari rezeki itu ada rambu-rambu yang telah digariskan oleh Islam yang harus kita patuhi. Karena kita sebagai seorang ayah, kalau kita lihat dalam kitab fikih para ulama, tidak pernah satupun ulama memberikan batasan berapa nafkah yang harus kita berikan kepada keluarga kita. Semua ulama sepakat sesuai dengan kemampuan. Kenapa mereka tidak memberikan batasan? Karena mereka tahu rezeki yang kita dapatkan itu sudah dikadar oleh Allah. Kalau seandainya ada batasan-batasan tertentu, dan itu akan memberatkan kita. Makanya para ulama mengatakan, berikanlah nafkah kepada keluarga kalian sesuai kemampuan kalian. Berapapun yang kita bisa berikan, kita berikan. Tidak harus sekian puluh juta, tidak harus sekian ratus juta, tidak harus sekian miliar, tidak. Sehingga ketika tidak ada batasan tertentu yang ditetapkan oleh para ulama, kita juga tenang di dalam mencari rezeki. Bukan banyaknya rezeki yang kita incar, tetapi bagaimana setiap rezeki yang kita dapatkan itu mengandung keberkahan. Dulu Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, menceritakan ada seorang pedagang di pasar. Pedagang di pasar ini dia sering berbuat curang di dalam dagangannya.
suka mengurangi takar timbangan, suka menyembunyikan ya barang-barang yang sudah cacat dan sebagainya, kemudian dijual kepada pelanggannya sehingga pelanggannya nggak tahu. Dia selalu melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena tujuannya yang penting bagaimana dia mendapatkan keuntungan yang besar dari jualan yang dia jual. Kemudian ditegur oleh Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, kamu nggak boleh seperti ini. Ini dilarang di dalam Islam. Dia mengatakan, wahai Imam, saya nggak peduli. Karena tujuan saya bagaimana saya bisa mendapatkan sebanyak mungkin keuntungan yang bisa saya dapatkan. Kemudian beberapa hari kemudian si pedagang ini tidak kelihatan lagi di pasar. Dicari-cari kok nggak ada lagi. Setelah berapa tahun nggak jualan, tiba-tiba dia jualan lagi. Muncul lagi. Tapi muncul yang kedua kalinya ini ternyata pedagang ini sudah berubah 180 derajat. Yang dahulunya dia suka berbuat curang, suka mengurangi timbangan dan sebagainya, tapi ketika muncul yang kedua dia jujur orangnya. Kalau ada aib dia jelaskan, kemudian timbangannya sudah tepat dan sebagainya, nggak curang lagi. Kemudian ditanya oleh Imam Hasan Al-Basri, kenapa kamu bisa berubah? Dia jawab, dulu kenapa saya sering berbuat curang ketika berdagang? Karena setiap kali saya mau berangkat ke pasar untuk berdagang, istri saya menyampaikan kepada saya, wahai suamiku, carilah duit sebanyak-banyaknya, carilah uang sebanyak-banyaknya, aku nggak peduli dari manapun kau dapatkan, yang penting kau bawa pulang ke rumah, bawa duit yang banyak. Maka saya akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan duit yang banyak. Saya nggak peduli harus berbuat curang atau berbuat apapun, saya nggak peduli. Tapi kemudian qadarullah, istri saya yang seperti itu meninggal. Ketika dia meninggal, ya saya udah malas lagi cari nafkah. Buat apa saya jualan? Nggak ada lagi yang saya harus nafkahi. Tapi kemudian setelah itu Allah mentakdirkan saya menikah untuk yang kedua kalinya dengan wanita yang lainnya. Wanita yang ini beda. Setiap kali saya ingin berangkat ke pasar berjualan, dia mengingatkan saya. Apa yang dia katakan? Wahai suamiku, jangan pernah engkau bawa uang haram masuk ke rumah kita. Aku lebih kuat bisa menahan rasa lapar dan dahaga daripada menahan panasnya api neraka. Maka kemudian aku berubah 180 derajat. Maka inilah yang kemudian menyebabkan aku berlaku jujur. Aku nggak lagi curang seperti dahulu. Aku tidak lagi berkhianat. Aku tidak lagi mengurangi timbangan dan sebagainya seperti dahulu. Kenapa? Karena sering diingatkan oleh istri. Maka wahai ibu-ibu yang ada di belakang sana, ketika suaminya mau berangkat kerja, ingatkan, nasihatkan. Ya, seperti mana para istri ya salafus soleh terdahulu, apa yang mereka lakukan kepada suami mereka ketika ingin berangkat kerja. Mereka sering ingatkan suami mereka, wahai suamiku, carilah rezeki yang halalan thayyiban. Jangan pernah sekali-kali membawa masuk ke dalam rumah kita rezeki yang haram. Ya. Harus seperti itu sebagai seorang istri. Ingatkan suaminya. Ya. Jangan sampai suaminya bekerja membawa masuk ke dalam rumahnya uang yang haram. Jadi sekali lagi, Islam tidak menghalalkan berbagai macam cara di dalam mencari rezeki. Ada rambu-rambu yang harus ditaati, ya. Ada koridor yang harus dipenuhi. Tidak menghalalkan berbagai macam cara. Karena tujuan utama di dalam mencari rezeki itu bukan berapa banyak rezeki yang kita dapatkan, tetapi bagaimana rezeki yang kita dapatkan itu memberikan keberkahan kepada kita. Itu yang terpenting. Makanya dulu ada seseorang datang kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wahai Imam, saya punya pekerjaan, punya penghasilan, kok gak pernah merasa cukup.
Setiap hari ada aja kekurangannya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, berapa gaji yang kamu dapatkan? 5 dirham dalam satu hari, wahai imam. Bilang sama bosmu, minta saja 4 dirham. Jangan 5 dirham, minta 4 dirham. Wah, malah dikurangin. Padahal dia mengatakan tidak cukup memenuhi kebutuhannya. Tapi malah Imam Syafi'i memberikan saran minta 4 dirham, malah dikurangi. Besoknya dia nemui bosnya, dia bilang, wahai bos, saya minta penurunan gaji. Ada enggak orang sekarang seperti itu? Enggak ada ya. Minta gajinya diturunin. Ya, minta 4 dirham saja. Jangan kau kasih lagi 5 dirham. Setelah dikasih 4 dirham sama bosnya, wah seneng lah bosnya kan. Tapi ternyata dia enggak cukup juga. Datang lagi menemui Imam Syafi'i, wahai imam, ternyata setelah saya mendapatkan 4 dirham enggak cukup juga. Ada apa ini? Minta bosmu turunin lagi 3 dirham. Datang lagi ke bosnya. Bos, besok saya minta gaji saya engkau turunin ya 3 dirham saja. Jangan kau kasih 4 dirham. Baik, kata bosnya. Dikasih 3 dirham. Apa yang terjadi jamaah sekalian rahmati oleh Allah? Setelah dia mendapatkan gaji 3 dirham, dia menemui Imam Syafi'i dan mengatakan, wahai imam, ternyata alhamdulillah tidak ada ya kekurangan sama sekali. Selama ini setelah saya menerima gaji saya 3 dirham, apa yang saya butuhkan itu semua dicukupkan oleh Allah. Kata Imam Syafi'i, karena engkau layak hanya mendapatkan 3 dirham. 2 dirham sebelumnya engkau tidak layak, tidak sesuai dengan pekerjaanmu, kata Imam Syafi'i. Berarti itu adalah bukan rezekimu yang sebenarnya. Masya Allah, 3 dirham cukup, 5 dirham enggak cukup. Ini menunjukkan apa? Cukup dan tidak cukupnya itu adalah keberkahan dari rezeki yang kita dapatkan. Bukan banyak dan tidak banyaknya, tapi keberkahan dan tidak berkahnya. Mau banyak sekalipun, tapi kalau nggak berkah, nggak pernah cukup. Ya, maka lihat, mohon maaf, lihat ya para koruptor dan sebagainya. Gaji mereka jangan ditanya, puluhan juta, ratusan juta. Tapi kenapa mereka masih seperti itu? Gak ada keberkahan. Ya. Beda dengan para penjual-penjual kaki lima, ya kan? Walaupun penghasilan mereka pas-pasan, ya, tapi masya Allah mereka merasa cukup. Ya, pensiunan, ya kan, kata Pak Joko, pensiunan. Ya. Kenapa? Karena di situ ada keberkahan yang didapat. Ya. Masya Allah. Kemudian ada kisah yang lainnya. Pernah suatu hari seseorang datang kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam riwayat yang lain, wahai imam, aku kok nggak merasa cukup dengan apa yang aku dapatkan. Ya, selama ini aku mendapatkan penghasilan, tapi aku tidak pernah merasakan kecukupan. Terus kekurangan, setiap hari kekurangan, hampir tiap hari mohon maaf ya berantem muluk sama istriku. Hanya gara-gara masalah harta. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, coba kamu pulang, ya, bilang sama istrimu, ya, mari kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang dia, kemudian dia mengatakan kepada istrinya, ayo wahai istriku, mari kita beristighfar kepada Allah. Setiap hari mereka merutinkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi jamaah sekalian rahmati oleh Allah? Akhirnya setelah beberapa tahun kemudian orang ini menemui Imam Syafi'i dan mengatakan, wahai imam, alhamdulillah sekarang saya sudah merasakan kecukupan, tidak pernah lagi merasakan kekurangan karena istighfar yang sering kami rutinkan. Ternyata kuncinya itu apa? Istighfar. Bukan banyak dan sedikitnya. Sehingga dengan istighfar yang sering dirutinkan tadi, menjadikan rezeki yang dia dapatkan menjadi berkah. Karena rezekinya mendatangkan keberkahan, akhirnya mendapatkan apa? Kecukupan. Masya Allah. Jadi bukan banyak dan sedikitnya, tapi bagaimana rezeki itu bisa mendatangkan keberkahan. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ada satu kaidah di dalam Islam, di dalam mencari rezeki, di dalam bermuamalah. Apa itu? Al-aslu fil muamalati al-ibahah.
Hukum aslinya di dalam bermuamalah itu adalah ibahah, boleh, halal. Illa bidalilin yuhramu bihi. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ya, jadi hukum asli dalam mencari rezeki, dalam bermuamalah, dalam berdagang, dalam berniaga, dalam bekerja itu adalah ibahah, halal, boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Sehingga apa yang kita lakukan tadi menjadi haram. Ada dalilnya. Apa saja yang diharamkan oleh Allah di dalam mencari rezeki? Di antaranya yang pertama riba. Nih, yang paling utama adalah riba. Wa huwa asyaddu min akbariz dzunub. Ya, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar, riba. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, la'ana Rasulullah SAW akilur riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah dan Allah dan Rasulnya melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikan riba, orang yang menulisnya, yang menyaksikannya. Kemudian Rasulullah mengatakan mereka sami mawon, sama saja. Ya, iya dan billah. Maka jauhi transaksi riba. Kemudian yang kedua, diantaranya al-ikhtilas. Apa itu ikhtilas? Menggelapkan. Terjadi penggelapan. Ya, manipulasi. Ya, ini orang-orang yang ada, mohon maaf ya, yang kaitannya bekerja dengan sebuah instansi, ya baik itu pemerintahan atau swasta. Ya, dana yang dibutuhkan harusnya 7 juta, ditambahin 7.500.000. 500-nya buat apa? Masuk ke kantong. Waliyadzubillah. Itu termasuk rezeki yang haram. Kemudian apa lagi? Al-ihtiyal awil ghish, menipu, berbohong. Rasulullah pernah suatu hari melewati orang yang jual makanan, kemudian Rasulullah ketika memasukkan tangannya, beliau dapati ada yang basah. Ditanya, kenapa ini basah? Ya Rasulullah, karena terkena air hujan. Kata Rasulullah, kenapa engkau tidak taruh di atas saja supaya pelangganmu bisa melihat kalau ini basah? Kemudian Rasulullah mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbohong maka dia bukan termasuk golongan kami. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian rahmatullahi Allah, termasuk harta yang diharamkan yang sekarang ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, apa? Ar-rishwah. Apa itu rishwah? Menyogok. Budaya sogok menyogok. Waliyadzubillah. Dalam hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal, ra'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Allah dan Rasulnya melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Bahkan sahabat Umar bin Abdul Aziz, mohon maaf, seorang ulama tabi'in Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, di zaman beliau mengatakan, dulu di zaman Rasulullah orang kalau memberikan hadiah itu murni hadiah. Tapi kalau di zaman kami orang memberikan hadiah bukan murni hadiah lagi, tetapi tujuannya apa? Rishwah, menyogok. Nih Pak, buat Bapak sedikit aja, nggak banyak-banyak. Maaf ya, hanya punya sedikit. Oh iya, tenang aja. Nanti saya selesaikan. Nanti saya urus permasalahan kamu. Waliyadzubillah. Sekarang rentan. Orang kalau memberikan hadiah kepada seseorang nanti ada tujuannya. Ada maksudnya. Inilah yang dinamakan rishwah. Sogok menyogok. Ya. Makanya jamaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, mari kita jauhi hal-hal yang haram. Jangan sekali-kali kita bersentuhan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari rezeki. Tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Berikanlah rezeki yang halal kepada keluarga kita. Ya, lebih baik banyak mendatangkan keberkahan daripada sedikit tapi enggak berkah. Benar enggak Pak Budi? Ya, lebih baik banyak tapi berkah daripada sedikit tapi tidak berkah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah sekalian rahmati Allah, ini tadi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk mencari rezeki yang halal, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk mencukupkan ya keluarga kita, mencukupkan diri kita di dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin.